Pengertian manajemen keuangan. Keuangan dalam suatu perusahaan menjadi bagian fondasi yang kuat demi terbentuknya suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, terdapat bagian tersendiri yang mengelola keuangan, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut S.C. Kucal mengatakan, manajemen keuangan berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatannya yang efektif dan juga efisien dalam berbisnis. Yang selanjutnya yaitu peran dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya sebuah perusahaan. Ini akan menjaga kelancaran bisnis yang dilakukan serta meningkatkan keuntungan. Manajemen keuangan memiliki banyak peran penting. Berikut ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Peran penting ini utama dari manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan perusahaan. Ini berkaitan dengan kebutuhan keuangan setiap perusahaan, bisnis, ataupun yang lainnya. Semua kredit untuk mencapai kesuksesan bisnis tergantung pada perencanaan keuangan yang tepat. Poin yang selanjutnya, poin kedua, yakni menjaga atau melindungi dana. Manajemen keuangan juga bisa diterapkan untuk melindungi keuangan demi mencapai tujuan bisnis. Anda harus berhati-hati dalam merencanakan keuangan. Yang ketiga yaitu alokasi dana. Alokasi dana yang tepat agar kemampuan operasional meningkat berawal dari manajemen keuangan yang dilakukan. Jika alokasi dana tersebut tidak tepat, maka akan menjadikan estimasi modal menurun. Jika tepat, maka ini akan meningkat. Dan yang selanjutnya yaitu peluang investasi. Jika Anda pandai mengelola keuangan, hal tersebut akan membuka peluang berinvestasi. Investasi akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Contoh, investasi yang banyak dilakukan adalah emas, saham, reksadana, tanah, dan properti. Ini bisa kita pelajari dengan benar-benar. Yang selanjutnya yakni keputusan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan adalah untuk menentukan keputusan terkait keuntungan. Setiap pilihan keuangan yang sudah dibuat akan dilakukan. Tidak akan bisa ditarik kembali. Keputusan keuangan ini berpengaruh pada seluruh operasi bisnis, maka dari itu Anda haruslah berhati-hati dalam memutuskan. Tujuan manajemen keuangan itu ada 2. Yang pertama adalah pendekatan keuntungan dan risiko. Seorang manajer keuangan itu harus bisa menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Jadi maksud dengan memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal itu di sini adalah agar perusahaan itu mendapatkan nilai yang tinggi serta dapat memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nah, menurut saya yang dimaksud dari perusahaan memperoleh yang tinggi itu adalah dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah sisi keuntungan, yang kedua adalah dari citra perusahaan. Misalnya seperti ini, ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A ini ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan B. Nah, kemudian sebelum diakses oleh perusahaan B ini bisa meninjau terlebih dahulu seperti apa perusahaan A ini. Misal dilihat seberapa besar keuntungan bersih perusahaan ini tiap tahunnya, kemudian menjanjikan apa jika mereka akan bersama dengan perusahaan A, dan juga dilihat seperti apa progres perusahaan A ini semenjak mereka berkarir di bidang industri ini. Nah, sedangkan dengan tingkat risiko yang minimal itu agar perusahaan bisa menghindari kerugian, yaitu dengan cara menekan biaya operasional sekecil mungkin atau seminimal mungkin dan dijalankan dengan efisien atau tepat. Dan juga apabila perusahaan itu menetapkan suatu target yang mana tentunya pasti target ini sangat diharapkan untuk bisa terpenuhi, tetapi dalam kenyataannya nanti apabila itu target tidak bisa terpenuhi, itu diharapkan hasil yang ada itu tidak memiliki selisih yang besar dengan target yang sudah ditentukan. Nah, tujuan manajemen keuangan yang kedua itu adalah pendekatan likuiditas, profitabilitas. Likuiditas di sini berarti bahwa seorang manajer itu harus bisa menjaga ketersediaan uang kas
untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dengan segera. Dan profitabilitas di sini diartikan bahwa seorang manajer harus bisa mendapatkan laba perusahaan, terutama untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian bagaimana caranya agar perusahaan itu bisa mendapatkan laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal? Nah, yaitu dengan cara melakukan pengawasan aliran dana, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar dari perusahaan itu sendiri, agar nantinya perusahaan itu bisa merencanakan kegiatan selanjutnya dengan baik, di samping tidak adanya penyelewengan dana dari perusahaan tersebut. Dalam manajemen keuangan ini ada ruang lingkupnya sendiri, yang itu cukup bersinggungan dengan apa yang terjadi di dunia bisnis. Di antaranya yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi ini ada dua. Yang saya pahami dari apa yang saya baca, keputusan investasi ini ada dua, yaitu investasi dalam aset tetap atau biasa juga disebut dengan penganggaran modal. Yang kedua adalah investasi dalam aset lancar atau biasa juga disebut dengan keputusan modal kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada keputusan keuangan atau keputusan pendanaan. Yang saya pahami dari keputusan ini, dari ruang lingkup ini, manajer itu harus bisa memilih dan memilah untuk akhirnya memutuskan sumber pendanaan mana yang akan digunakan. Nah, dari semua sumber pendanaan yang ada, yang telah dianalisa, manajer memilih sumber pendanaan yang dirasa paling menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada keputusan dividen atau kebijakan dividen. Di sini manajer harus mengukur porsi yang diambil untuk dijadikan sebagai dividen, dan juga memperhatikan lagi bahwa manajer harus menahan sebagian keuntungannya atau sebagian labanya itu untuk kepentingan pertumbuhan perusahaan. Pada hari ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen keuangan. Pertama sekali adalah fungsi pengendalian likuiditas, yaitu sebagai perencanaan aliran kas atau forecasting cash flow agar selalu tersedia uang tunai untuk pembayaran apabila diperlukan. Yang kedua adalah sebagai pencarian dana atau raising of funds dari luar atau dalam perusahaan itu sendiri agar pembiayaan dana lebih murah dan tersedia dana apabila diperlukan. Yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, contohnya seperti perbankan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dana apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu. Yang kedua adalah fungsi pengendalian laba, yaitu sebagai pengendalian biaya ataupun cost control. Tujuannya adalah untuk menghindari biaya yang tidak diperlukan ataupun untuk mengelakkan pemborosan. Yang kedua adalah penentuan harga ataupun pricing, agar harga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk sejenis dari pesaing yang lain. Yang ketiga adalah sebagai perencanaan laba ataupun profit planning, agar dapat diprediksikan keuntungannya pada period yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada period yang akan datang. Yang ketiga adalah pengukuran biaya capital ataupun cost of capital. Maksudnya adalah semua capital ataupun modal dari mana saja, termasuklah modal dari pemilik perusahaan itu sendiri, harus diperhitungkan juga biayanya karena modal tersebut juga dapat mendatangkan hasil. Ya, sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.